Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja lan ngriwayataken sapa Ahmadu Imam Ahmad bin Hambal wal Hakimulan Imam Hakim dalam kitab Musnad meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Hakim an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngandika sapa Abu Hurairah qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi jaddidu pada nganyar-nganyarna sapa sira kabeh imanakum ing iman sira kabeh perbaharuilah iman kamu sekalian. Kila den ucapaken wa kaifa hale kaya apa nujaddidu nganyar-nganyari sapa kita imanana ing iman kita. Ya Rasulullah hai utusan Allah. Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi caranya memperbaharui iman fa'aksiru maka ngake-ngakeno sapa sira kabeh min qauli la ilaha illallah saking dauhan kalimah la ilaha illallah. Dawuh Kanjeng Nabi perbaharuilah iman kamu sekalian. Artinya perkuat imannya. Kuatkan nih iman. Sesuatu yang baru ini kan masih kuat ya. Kuatkan imannya. Kuatkanlah iman kamu sekalian. Perbaharuilah iman kamu sekalian. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul cara menguatkan iman, memperbaharui iman? Dawuh Kanjeng Nabi, perbanyak kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Karena iman itu naik turun. Kadang kuat sinyalnya, kadang lemah. Kalau imannya lagi kuat, ngaji semangat. Kalau imannya lagi lemah, ya susah. Dipaksa-paksa juga. Iya kan? Kalau iman lagi kuat, sholat berjamaah semangat. Iman lagi lemah, malas. Tuh. Makanya perbaharuilah iman kamu sekalian dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Ini kalimah yang paling dahsyat loh. Kalimah yang afdhalu dzikri, paling gedenya pahalanya zikir, paling utamanya zikir yaitu la ilaha illallah. Ada hadis saya baca dalam kitab Al-Qirtos nih, Nabi bersabda lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau meninggal kalimah la ilaha illallah. Jadi bisikin la ilaha illallah, la ilaha illallah orang mau meninggal. Nah, kalau di hadis nih banyaknya la ilaha illallah. Nah, para kiai kita nih udah Allah aja. La ilaha illallah banyaknya di hadis. Kemudian Nabi menjelaskan fa innahu tahdhibud dzunubahal. Tahdimud dzunub. Karena kalimat la ilaha illallah itu bisa menghancurkan dosa-dosa. Jadi dosa-dosanya yang mau meninggal itu diampuni kalau kita talqin itu. Kemudian sahabat bertanya, "Fakai pal ahya, bagaimana kalau orang yang hidup gak mau meninggal baca la ilaha illallah?" Maka itu lebih menghancurkan dosa lagi. Jadi bisa dosa-dosa nih pada berjatuhan, berguguran dengan kita memperbanyak zikir la ilaha illallah. Bahkan ada riwayat surga itu disediakan untuk orang yang cinta kepada la ilaha illallah. Dan neraka disediakan untuk orang yang benci kepada kalimah la ilaha illallah. Karena itu kita harus senang sama kalimat itu. Harus senang mengucapkan, sering mengucapkannya, yang banyak mengucapkan. Wa syaikhoni ay wa akhraja lan ngriwataken sapa syaikhoni Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau dalam kitab hadis, dalam hadis diceritakan syaikhoni maksudnya Bukhari Muslim. Kalau dalam fikih syaikhoni maksudnya Nawawi war Rafi'i. An Utsman bin Malik, saking sahabat Utsman bin Malik. Innallaha satamani Gusti Allah iku qad hararama teman-teman ngaharamkeun sapa Allah alan nari ing atase neraka. Sesungguhnya Allah sungguh mengharamkan neraka man ing wong. Qala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah.
Yabtagi hale amri sopoman, hale amre sopoman, menginginkan bidzalika kalau ucapan la ilaha illallah wajhallahi ing ridhone Allah. Dikatakan bahwa Allah sesungguhnya Allah benar-benar mengharamkan neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia tidak mengucapkan kecuali hanya mengharap ridha Allah. Karena itu penting kita ikhlas ya, niat kita. Itu. Jangan kadang banyak orang pikiran tasbihan la ilaha, nggak ada orang joget. Itu kelihatan gak ikhlasnya. Itu maksudnya yang ini ikhlas kan, bahwa tidak mengucapkan kecuali hanya mencari ridha Allah, itu diharamkan masuk neraka. Karena itu ulama berpesan kalimat ini pertahankan sampai ajal menjemput kita, jangan sampai hilang di dada kita. Ini kalimat yang sakti yang bisa menyelamatkan kita. Wa Ibnu Asakir, wa akhraja Ibnu Asakir, lan meriwayatkan siapa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Asakir, an Aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu an, anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadatsa nyeritakan ni ingsun sopo Jibrilu malaikat Jibril. Dau Kanjeng Nabi menceritakan kepadaku malaikat Jibril. Qala ngandika sopo malaikat Jibril. Yaqulu ngandika sopo Allah taala Gusti Allah taala. Ini hadis qudsi. Dau Allah la ilaha illallah utawi kalimah la ilaha illallah iku hismi benteng ingsun. Paman makau te sapa wong iku dahola lamun manjing sapa man hu ing la ilaha illallah atau hu ing hisni, amina maka selamat sapa man min azabi saking siksa ingsun. Kalimah la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk kepada bentengku atau kepada kalimah la ilaha illallah, maka dia akan aman dari siksaku. Makanya kalau bisa setiap saat daripada kita ngelawan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu orang kalau udah la ilaha illallah mendarah daging ini kadang ngoroknya aja la ilaha illallah. Udah la ilaha illallah. Itu kalimah yang luar biasa. Makanya perbanyak nih hadis qudsi bahwa la ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia selamat dari siksaku. Karena itu yang cinta, yang senang. Jangan ada orang zikir la ilaha illallah merasa terganggu. Jangan, senang. Ya kecuali orang udah tengah hari pakai mic itu nggak punya otak orang. Maksudnya ya tetap kadang ada orang yang lagi sakit, orang zikir. Kita zikir ini setiap saat diperintahkan ya, tapi yang jangan mengganggu orang lain. Harus tahu waktu juga. Orang lagi pada tidur, lagi pada ini. Wa Tabrani lan ngriwayataken sapa Tabrani Imam At-Tabrani. Beliau meriwayatkan hadis an Abi Darda saking sahabat Abi Darda. Ini pernah Abi Darda nih salah seorang sahabat yang dekat sama Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi. Pernah Salman datang kepada Abi Darda. Wahai Abu Darda, saya pengen nikah, kamu punya kenalan perempuan gak? Ada, kata saya. Bukan kenalan, saya ada. Janda, kata Abu Darda. Nanti saya bantu ngomongnya. Akhirnya datanglah ini Salman Al-Farisi sama Abu Darda ke rumah janda. Abu Darda yang ngomongnya, mediatornya. Ternyata itu perempuan kan kalau dulu nih di bawah hijabnya. Ternyata kata perempuan itu, udah Abu Darda ngomong, saya bukan buat saya, buat Salman. Ternyata itu perempuan gak mau sama Salman, pengennya sama Abu Darda. Makanya kita kalau main sama perempuan jangan sama yang tampan. Nanti maunya sama panglayarnya. Iya, maksudnya ini ada pelajarannya. Cari yang nganternya yang jelek-jelek, itu yang mehong-mehong ngajak nganter tuh. Kalau yang tampan kadang begitu, mau sama panglayarnya, kan banyak kisahnya ya. Ternyata dulu pun terjadi. Itu perempuan maunya sama Abu Darda, padahal Abu Darda nih
menyampaikan maksudnya Salman Al-Farisi. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda. Laisa ora ono sapa min abdin kaula yakulu kang ngucap aku yakulu ngucap sapa abad la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah barakali mi'ata marratin kelawan 100 ambalan illa ba'sa angin bakal ngutus ing abad sapa Gusti Allah yaumal kiamati, maksudnya keliru. Illa ba'sa angin bakal nangi akan membangkitkan, illa ba'sa angin bakal nangi akan hu ing abad sapa Gusti Allah yaumal kiamati besok ing dalam poe kiamat wa wajhu hale utai wajah abad iku kal qamari kaya rembulan lailatul badri ing dalam wengi purnama walam yurpalan ora diangkat li ahadin kaduang suci yauma idzin ing dalam dina kiamat opo amalun amal afdalu kang leuwih utama min amalihi saking amale abad ilaman angin uang kola kang ngucap sapa man misla kaulihi ing padane ucapane abad aujada atau tambah sapa man. Ini luar biasa lo ya, kabar gembira lo buat kita. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah 100 kali. Sehari 100 kali. Kecuali Allah bakal membangkitkan dia nanti di hari kiamat, wajahnya bagaikan purnama. Padahal di dunianya mehong misalkan ya. Padahal di dunianya mehong. Kok di sana tampaknya luar biasa. Bagaikan purnama. Bahkan tidaklah diangkat itu amal di hari kiamat nanti yang lebih afdol daripada amalnya ini. Ini amalnya hebat. Karena mengucapkan la ilaha illallah. Kecuali orang yang sama zikir la ilaha illallah juga atau lebih. Karena itu paling enggak ya kita habis sholat subuh dah atau habis sholat tahlil baca la ilaha illallah 100 kali. Ada riwayatnya ini. Wajahnya makanya nggak usah perlu sibuk-sibuk di bleaching ya Peji, bleaching ya kok pengen supaya ini udah yang banyak lah lo nanti kayak purnama dulu nih. Ada orang di Mesir ya, ada orang namanya Wajhul Qamar, wajahnya bagian Wajhul Qamar nih ulama yang hebatnya, cuman kadang kan ulama penyakitnya hasud, iri sama orang. Ulama yang hebat muridnya banyak, itu wali juga. Itu wajahnya udah kayak rembulan, makanya sebutnya Wajhul Qamar. Wajahnya kayak purnama. Wajahnya yang di skincare apa? Kalah. Ini udah kayak bulan. Suatu hari datang ke majlisnya nih, namanya Ahmad. Ternyata nih Ahmad ini pidatonya lebih bagus, mungkin ya, menyampaikan ilmunya lebih hebat. Sehingga murid-muridnya Wajhul Qamar nih pada condong seneng sama Ahmad ini. Akhirnya mulai hasut ya, ngomong-ngomongin. Biasa ngegibah Ahmad. Akhirnya itu Ahmad ini namanya aslinya Ahmad Al-Badawi. Semakin di ini itu Ahmad ini semakin melejit namanya. Itu sampai diceritakan oleh Imam Asy'arani, itu Wajhul Qamar nih ketika mau meninggalnya dihapus namanya dan dihapus pangkatnya, dibredel pangkat kualenya. Jadi namanya nggak terkenal, nggak dikenal sama orang. Ahmad Badawi namanya sampai ke sini orang selawatannya bi Rasulillahi wal Badawi ya kan, ada kan wabi wabi warijali mimbani alawinya sampai dibuat tawasul. Kenapa? Karena tadinya hasud. Itu wajahnya kayak rembulan. Makanya kita banyak zikir 100 kali dibangun. Tapi yang istiqomah maksudnya kadang kan kita begini. Kadang kita nih berbuat dosa juga. Kadang udah banyak hancur lagi pahalanya bisa sama dosa. Terus. Ya dosa ya tobat, jangan diterus-terus. Wa Ibnu Majah lan ngriwayataken sapa Imam Ibnu Majah
Aywa akhraja Ibnu Majah gitu ataunya itu dalam kitab Sunan. An Umihani saking Umihani. Umihani ini kalau nggak salah nih EP sama Nabi nih masih family deh, udah gampang aja masih family sama Nabi. La ilaha illallah utawi kalimah la ilaha illallah iku la yasbikuha orang dingini ha ing la ilaha illallah opo amalun amal wala tatruku lan orang ninggal opo la ilaha illallah dan ban ing dosa. Jadi kalimah la ilaha illallah nih walaupun tidak mendahului amal itu akan tidak mensisakan dosa, bisa hapus dosa dengan banyaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Makanya nikmat loh jadi umat Nabi Muhammad nih. Dawuh Kanjeng Nabi nih, kama qala sallallahu ummati ummatun marhumah. Umatku nih umat yang dirahmati, udah kadung dirahmati. Yadkhulu kuburoha bidunubin. Dia masuk ke dalam kubur bawa dosa. Wa tahruju minha la dzunubalahu. Nanti keluar dari kubur di hari kebangkitan nggak punya dosa. Bil istighfaril mu'minin. Karena itu banyak yang mendoakan, tawasulin, doakan. Itu sering didoakan, misalkan di apa doakan terus habis dosanya. Makanya kata Kanjeng Nabi nih, tuba liman mata tuba liman mata wa mata dzunubuhu. Beruntung bagi orang yang mati dan dosanya juga ikut mati. Kadang orang mati tapi dosanya terus mengalir terus. Makanya hati-hati kita jangan berbuat dosa kita paling depan, baik dari ucapan dan perbuatan. Itu ketika diikuti orang kamu terus, kamu mati dosa terus. Makanya orang udah dosanya mati aja udah beruntung. Hati-hati jangan sok-sokan kita itu nanti diikuti lo kejelekannya sama orang lain tuh. Transferan dosanya terus ngalir, nantinya bahaya itu. Wa Tirmidzi wa akhraja Tirmidzi. Lan ngriwayatkan sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Wan Nasai lan Imam An-Nasai an Jabirin saking sahabat Jabir bin Abdullah. Abdul dzikri utawi leuwih utamane dzikir iku la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah paling utama dzikir. Wa abdulu doa utawi leuwih utamane doa iku alhamdulillah, kalimah alhamdulillah paling abdolnya doa alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian itu adalah doa. Makanya orang kita nih kalau kita muji-muji orang, lu nggak minta pun dikasih, ya. Tapi asal jangan keterlaluan, maksudnya jangan kelihatan kayak orang cari muka gitu tuh. Kalau tulus lu, muji-muji orang, namanya jangan pulang dulu, udah mesti tuh, iya kan? Lu doa alhamdulillah. Ya kalau Allah tahu mana yang asli muji, mana yang ini ya Allah mah tahu. Wan Nasai lan ngriwataken sapa Nasai Imam An-Nasai an Abi Said Al-Khudri saking sahabat Abu Said Al-Khudri. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi. Qala ngandika sapa Musa Nabi Musa alaihissalam. Nabi menceritakan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Robbi duh pangeran ingsun. Alimni kula aturi mulang tuane ingsun. Sayan ing suwiji adkuruka kang eling sopo ingsun ka ing tuan bi kalon. Kata Nabi Musa, ya Allah ajarkanlah kepadaku sesuatu yang sesuatu itu mengingatkan aku kepada engkau. Jadi Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah ajarkan aku sesuatu yang sesuatu itu mengingatkan aku kepada engkau. Jadi selalu ingat sama Allah sesuatu itu. Maka sama Allah diajarkan. Pakola maka ngandika sapa Gusti Allah. Kul ngucapa sapa sira Musa la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah wahai Musa kata Allah. Pakola maka ngandika sapa Nabi Musa, ya Robbi duh pangeran ingsun. Kullu ibadika
utawi saben-saben kaula Tuhan iku yakulu ngucap sopo ibad atau kulu ibad hada yang iki la ilaha illallah. Ya kalau la ilaha illallah udah biasa ya Rob. Mungkin kalau bahasa kitanya ya, semua hambamu mengucap la ilaha illallah. Aku pengen yang spesial begitu loh. Ini baca apa? Oh inna ma uridu ang pas ngarepaken sapa ingsun saya ning suwiji-wiji. Tukhosin apa tuh tahusuni kang tertentu akan tuane ingsun bi kelonse. Ya Allah maksudku nih, aku pengen sesuatu yang spesial. Kalau kalimat la ilaha illallah, semua hambamu la ilaha illallah dari zaman dulu la ilaha illallah. Dari Nabi Adam ya zikirnya la ilaha illallah. Itu kalimat. Semua kalau begitu ya Allah. Tapi aku pengen yang spesial, yang khusus. Itu Masya Allah ya Nabi Musa bisa begitu. Aku nih pengen yang spesial. Pakola makan gak sebab Allah. Ya Musa, lau annas samawati lamun tetep satemene pirang-pirang langit asab kang pitu wa amirahuna lan kang rameaken yang memakmurkan huna ing samawat wal ar sopo goiri goiri kang salian ingsun ka sapa wal aradina lan pirang-pirang bumi asab akang pitu iku ju'ilat den dadiaken opo samawati sab'a wa amirahuna wal aradina sab'a fi kapatin ing dalam mangkokan timbangan gitu, piringan mangkok timbangan ada piringannya ya tuh, fi kapatin dalam piringan wala ilaha illallah kalimah la ilaha illallah iku fi kapatin ing dalam piringan mangkok yang lainnya, yang keduanya lamalat maka yakti condong lamalat maka yakti condong bihina kalawan samawati sab'i wa amirahuna opo la ilaha illallah kalimah la ilaha illallah. Kata Allah Musa, ini seandainya 7 lapis langit ditambah yang memakmurkan langit, para malaikat kita udah tahu di kitab Dakul Ahbar malaikat gedenya sih gimana. Dan juga 7 lapis bumi ditimbang nih dalam satu timbangan ini. Kalimah la ilaha ditimbang, itu mesti masih beratan kalimah la ilaha. Bayangin, 7 lapis langit dan penghuninya ditambah 7 lapis bumi taruh di satu mangkok ini kan timbangan 2 mangkokannya ya gitu. Ini la ilaha illallah di sini. Itu masih berat la ilaha illallah. Makanya kita ya paling sedikit ya 100 deh. Masa nggak bisa ya kan la ilaha illallah la ilaha illallah la. Syukur ya setiap napas. Wa Abu Ya'la lan ngriwataken sapa Abu Ya'la Imam Abu Ya'la wa akhraja an Abi Bakrin sangi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu wa anzur riyati lan saking anak turune sahabat Abu Bakar alaikum netepana sapa sira kabeh bila ilaha illallah kalawan kalimah la ilaha illallah wal istighfarilan istighfar. Tetaplah kamu memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar, jangan berubah. Wa aksirulan ngakeh-ngakehna sapa sira kabeh min huma saking la ilaha illallah wal istighfar, dan perbanyak itu kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblisa maka satemene iblis iku kola ngucap sapa iblis akhlak tu ngerusak sapa ingsun atau membinasakan aku, menghancurkan aku annasa ing manusia bidunubi kalan pirang-pirang dosa wa ahlaku lan ngerusak sapa nas ning ingsun dan menghancurkan manusia kepadaku bila ilaha illallah kalon kalimah la ilaha illallah wal istighfarilan istighfar. Itu iblis berkata aku akan celakakan manusia dengan dosa supaya iblis banyak temannya di neraka.
Tapi kata iblis, lu manusia malah mencelakakan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Itu iblis paling benci banget dengan kalimat itu. Oh. Makanya dikatakan yang ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khotimah. Kata iblis, itu orang sudah meremukkan punggungku. Orang peremuk punggungnya gimana sakitnya, ya kan? Kecetit sudah sakit cuma kecetit doang. Ini punggungnya remuk, wah udah kecetit doang. Makanya paling enggak kita ingat kalau kita zikir Allah, wah iblis sakit hati nih, gitu iblis sakit itu. Palamma ra'aitu maka semangsane ningali sapa ingsun zalika ing mengkon-mengkono wa ahlakuni bila ilallah akhlaktu maka ngerusakaken sapa ingsun hum ing nas bil ahwai kalawan hawa nafsu. Akhirnya kata iblis, ketika mereka menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, aku hancurkan lagi manusia dengan mengikuti hawa nafsu. Iya kan, nafsu nih pengennya kita ngaji males sih kan, nafsu ini pengennya nonton TV, main HP. Ini tuh orang dihancurin aja sama iblis dengan hawa nafsu. Deh, mendingan apa deh, iya kan, nonton dengan main HP dengan itu. Akhirnya itu diajak ya di WA ya mugen, di FF mugen, iya kan. Iblis sudah janji aku hancurkan, karena kata iblis, kamu udah menghancurkan aku dengan la ilaha dan istighfar, aku balas. Maka diciptakanlah mungkin inspirasinya kali ya melalui iblis yang mengganggu ibadah itu. Ya melalui tangan manusia, anak buahnya iblis. Akhirnya orang terganggu ibadah. Wahum hale utainas iku yah sabuna pada nyono seponas. Anami satu nas iku muhtaduna kang oleh pituduh KB. Padahal mereka udah dibinasakan oleh iblis, tapi mereka itu manusia itu menganggap dirinya dapat petunjuk. Oh ini saya juga nggak ngaji juga ibadah gitu dia. Ini itu nggak sholat pun ibadah. Ini lo mungkin ibadahnya lebih besar daripada sholat. Hati-hati loh. Jadi udah dihancurkan sama iblis dengan hawa nafsu, tapi mereka merasa dirinya mendapatkan petunjuk. Udah nggak sadar udah. Hawa nafsu ini dasar orang. Makanya orang tua dulu nih selalu ngingetkan ulah nurutkan hawa nafsu. Lo orang nih kalau bisa selalu mengendalikan hawa nafsu sakti loh. Lu puasa tujuannya untuk apa? Kita diwajibkan puasa untuk supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu sakti orang kalau ya, cuman kita kan banyak mengikuti hawa nafsu. Kalau pengen dulu ada orang sakti, cuman bukan muslim. Kenapa? Dia agamanya agama non muslim. Kenapa dia sampai sakti begitu? Karena dia selalu menentang hawa nafsu. Pokoknya dia nih hidupnya selalu bertentangan sama hawa nafsu. Makanya latihannya membenci sesuatu yang kita cintai, mencintai sesuatu yang kita benci. Karena yang kita cintai ini mesti urusannya hawa nafsu. Itu kita benci. Yang kita benci, yaitu yang dibenci oleh hawa nafsu, kita cintai. Kayak ngaji kan. Nafsu orang yang mending ngagoler, mending main HP, mending ini, ya kan gitu. Nah, itu orang kan gitu, sampai tamunya banyak. Ada tokoh di situ, tokoh setempat nih, khawatir nih dia menyesatkan. Ini dia tahu siapa yang datang, tahu. Misalkan Obi mau datang, belum cerita maksudnya udah ketahuan. Kamu nih cari jodoh ya, misal nih, misal, udah tahu dia. Tapi bukan non muslim loh. Kata Ustaz setempat nih bahaya ini bisa menyesatkan ribuan umat ini. Akhirnya Ustaz udah daripada ribuan umat tersesat mending saya bunuh nih satu ini penggal lehernya. Dia bawa belati, dia bawa pedang. Malam-malam datang ketuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah DP. Saya mau bertamu. Lah bohong kok mau bertamu bawa pedang kamu. Ya udah saya buang pedangnya. Masih ada satu lagi kata dalam belati. Akhirnya udah dibuang semuanya. Bukain pintu.
dibuka ngobrol, dia lembut gitu, ajak ngobrol lembut, diajak supaya dia ini masuk Islam, tetap nggak mau deh. Akhirnya dia ngamuk, dibentak-bentak, dia mau. Lu kenapa kamu nih, kata nih ustaznya, aku diajak dengan bahasa yang santun, yang lembut, yang indah, kamu menolak. Ketika aku bentak-bentak, aku udah hampir, kamu mau. Karena ketika kamu bicara lembut, muji-muji aku, nafsuku seneng, kata dia. Tapi ketika kamu bentak-bentak, nafsuku nggak seneng, nggak terima. Nah aku nih orang yang selalu melawan hawa nafsu, akhirnya mau. Paham kan maksudnya ya? Gitu. Dia saktinya itu karena selalu mengendalikan nafsu. Makanya kalau pengen sakti nggak usah ke gunung-gunung cari yang rambutnya gondrong, yang nggak mandi 7 tahun. Lu ya Allah, kamu nih sekolah kok begitu pikirannya. Katanya sekolah tapi kok begitu, cari yang nggak mandi ini. Ya Allah, hati-hati loh, jangan model begitu, bahaya. Tuh. Kamu usahakan aja tuh, kendalikan hawa nafsu. Sakti, udah sakti dijamin udah. Lu itu puasa, orang-orang kan dulu pun puasa, ya orang kejawen pun puasa, tapi itu kenapa? Untuk mengendalikan hawa nafsu, menghindar dari segala yang disenangi oleh nafsu. Kadang kenapa dia sampai ke gunung? Karena menghindar dari segala yang disenangi oleh nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Wa ibnu dunya, wa ibnu abi dunya, lan ngriwataken sapa Imam Ibnu Abi Dunya, ini al hadis. Wal Baihaqi, lan Imam Baihaqi, an Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadara hadir sapa malakul mauti, malaikat maut, rajulan ing wong lanang, yamutu kang mati sapa rajul, pasakko mangka nyigar, membelah sapa malakul maut, aqdoahu ing pirang-pirang anggotane rajul, palam yajid mangka ora nemu sapa malakul maut, amalan ing amal perbuatan khairon kang bagus. Dilihat di malaikat maut dan mencabut nyawa seseorang itu, dibuka dadanya, ternyata dilihat nggak ada kebaikan satupun. Sumasako noli, bedah atau nyigar, membelah sapa malakul maut qalbau ing atine rajul, dibelah hatinya. Palam yajid maka orang nemu sapa malakul maut ping dalam kolom khairon ing kebagusan, dibelah hatinya nggak dapat, nggak ditemukan kebagusan kebaikan Akhirnya fafakko, bener ya, fafakko maka nyigar sapa malakul maut lah yaihi ing uang lorone rojul. Uangnya ini dagu nih, belah ininya, ini kan mulutnya, belah ininya. Kemudian si malakul maut itu mendapatkan pawajada, maka nemu sapa malakul maut toro palisaning pucuke lisan rojul lasikon ingkang nempel bihan kihi kalawan cetake rojul, lidahnya nempel ke ini, ke langit gitu, lidahnya nempel. Ya kulu hale ngucap sapa rajul, la ilaha illallah, ing kalimah la ilaha illallah. Dia karena sering mengucapkan la ilaha illallah sampai nempel lidahnya. Padahal nggak punya kebaikan sama sekali, kata malakul maut ya. Pagu piro maka den ngampura sapa lahu rajul bi kalimatil ikhlas, kalawan lantaran kalimatul ikhlas. Nama la ilaha illallah itu kalimatul ikhlas. Tuh, karena itu yang senang dengan kalimat itu, dimaafkan. Padahal dibuka sama malaikat maut, dibedah nih, nggak ada kebaikannya sama sekali di hatinya, cuman di lisan doang nih. Tapi masih diampun terus. Makanya pernah, kalau nggak salah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ditanya, ya Habib, ini kalau orang zikir gimana kok dia nggak khusyuk, ya nggak khusyuk, nggak ini, cuman di mulut doang, gimana Kak menurut engkau? Ya alhamdulillah masih baik, kata beliau. Masih ada anggota tubuhnya, lidahnya dibuat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta cuman di lisan doang itu masih baik. Ya cuman kan tingkatkan terus hatinya, ya pikirannya, ya pengamalannya udah sempurna.
Ini liatin apa barokahnya kalimah la ilaha illallah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Daud ay wa ahrojalan ngaran sapa Abu Daud Imam Abu Daud wa Ahmadulan Imam Ahmad an Muad saking sahabat Muad bin Jabal. Man utawi sapa wong iku kana lamun ono opo akhiru kalamihi, akhire dawuhane man iku la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, terakhir perkataannya orang itu la ilaha illallah, kemudian meninggal, dakhala maka manjing sapa man al jannata ing surga. Lu ada loh salah seorang ulama habaib, dia nalkin zikir habis ngajin, ayo baca la ilaha illallah sampai 3 kali, udah 3 kali duduk meninggal. Udah kalimat terakhir. Ada lagi orang meninggal udah ngamuk-ngamuk, udah kebun binatang di absen meninggal. Kali itu. Jadi siapa yang akhir ucapannya adalah kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Menurut para ulama itu masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Langsung. Langsung masuk surga tanpa hisab. Ya tapi kan orang pengen meninggal dalam keadaan baca la ilaha illallah. Orang itu dikatakan apa, dia akan meninggal sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya nyanyi, meninggal nyanyi. Kebiasaan hidupnya zikir, insya Allah meninggal zikir. Artinya kalau kita pengen meninggal dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, yang banyak, yang seneng, yang cinta, yang banyak zikir. Kalau pas rati benar la ilaha illallah mati, alhamdulillah. Dakhalal jannah. Dunia ruwet, udah mending di sono. Udah nggak mikirin ini lagi, mikirin cari duit lagi. Nas'alullah al-karim al-wadud. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah yang Gusti Allah al-karima, zat kang maha loman, al-wadud, zat kang maha demen, ayah tima ing yen tamungkasi sapa Allah kalamana ing dawuhan kita bi kalimati tauhid, kalawan kalimat tauhid. Semoga Allah yang maha dermawan mengakhiri hidup kita dengan kalimah tauhid, yaitu kalimah la ilaha illallah. Didoakan kita oleh Kemisonib, amin. Wahaka lan nyeritakan, ini ada kisah nih, menceritakan sopo imamuna imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i ini Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kala ngandika sopo Imam Syafi'i, roa itu ningali sapa ingsun bimakata ing dalam kota Mekah, Nasronian ing wong Nasoro, orang Kristen ya. Kata Imam Syafi'i, aku melihat di Mekah ada orang Nasoro. Yud'a kang den arani sapa Nasroni bil Askop, kalawan aran Askop, namanya Askop, dipanggilnya Askop. Wa utawi Askop atau Nasroni boleh iku yatupu tawaf sapa Askop bil Ka'bati ing dalam Ka'bah. Si Askop ini lagi tawaf di Ka'bah. Dikenal Nasoro Askop ini. Pakul tu mangka ngucap sapa ingsun lahu maring Askop. Ingsun berarti ingsun Imam Syafi'i yang menceritakan kisah ini. Maka aku berkata kepada Askop, kata Imam Syafi'i, ma utawi opo iku alladzi perkara rogiba kang nyengitaken opo alladzi kang sira andini abaika saking agamane pirang-pirang bapak siro. Jadi kalau setelah lapad rogibaan artinya sengit, kalau setelah rogiba fi artinya demen, cinta. Makanya man rogiba an sunnati palaisa minni. Berarti siapa yang membenci sunnahku. An nikah sunnati, misalkan paman rogiba apa anhu ya, palaisa minni. Anhu berarti apa setelahnya an, itu artinya benci. Kayak gini kata Imam Syafi'i, hai Askop, apa yang membuat kamu benci sama agama nenek moyang kamu? Maksudnya agama Nasrani. Kok kamu kalau bahas gini, loh kok kamu ninggalin agama nenek moyang kamu?
Kok kamu jadi tawaf? Berarti kan udah Islam, masuk Islam. Kamu kenapa? Kok ninggalin agama nenek moyangmu? Pakola maka ngucap sopo Askop. Badal tu ganti sopo ingsun. Khairon ing kebagusan. Minhu sangking dini abaika. Kata Askop, ya aku sekarang udah masuk Islam. Aku udah nggak Nasoro lagi. Aku udah ganti agamanya. Pakul tuh maka ngucap sapa ingsun Imam Syafi'i. Pakai pa maka koyo opo? Karena ono opo dalika kono badal. Tuh kok bisa kamu ganti agama, pindah agama menjadi Islam? Mesti kan ada ceritanya. Ya kan? Ada ceritanya kamu dulu Masya Allah istiqomah ke gerejanya, maksudnya istiqomah termasuk apa? Pemeluk Kristen yang taat. Kan mesti ada sebabnya. Kau tahu-tahu masuk Islam itu kenapa? Tahu-tahu kamu jadi tawaf itu kenapa? Ceritanya gimana? Maka kata Askop ceritanya. Pahakam maka nyeritakan sapa Askop lima ring ingsun Imam Syafi'i. Anau satemene Askop iku raqiba numpak sapa Askop al bahro ing perahu. Maksudnya naik lautan, maksudnya naik perahu. Al bahro itu perahu. Jadi Askop ceritanya lagi apa? Naik perahu di lautan mengarungi samudra gitu ya. Kola ngandika sapa Askop palam matawasat maka ing dalam semangsane tengah-tengah sapa ingsun ing dalam bahar, ketika aku berada di tengah-tengah lautan, ingka sarot pecah opo almarkabu perahunya pecah tengah-tengah lautan, bayangin loh. Akhirnya pasal lam tu maka nyelamatakan sopo ingsun ala lauhin ngatasé papan, maka dia cari selamat gitu, nangkel di papan, iya kan? Nangkel di papan gitu, aku cari selamat gitu, nangkel di papan. Pama jalat maka orang gingsir opo maka orang gingsir tidak berhenti opo al amwaju pirang-pirang ombak. Tudapi uni mulak malik akan opo amwaj ni ingsun, maka itu ombak tidak berhenti menghajar dia. Iya kan? Ombak. Dia tetap pegangan sama papan. Dihantam ombak, terus dihantam ombak. Hatta romat sehingga buang opo amwaj ni ingsun pi jajirotin ing dalam pulau. Min jajairil bahri saking pirang-pirang pulau kang ing dalam lautan. Akhirnya ini dia terhantam ombak terus sampai dia berada di satu pulau. Jauh gitu ya. Di satu pulau dari beberapa pulau yang ada di lautan. Karena sampai dia berada di satu pulau yang asing gitu. Pihak iku ing dalam apa? Jaziroh pulau. Dulu kan Arabnya disebutnya Jazirah Arab. Sekarang aja Arab Saudi kan Raja Saudi kan. Gua jadi kayak punya sendiri. Dulu Jazirah pulau Arab. Asjarun utawi pirang-pirang wit kasirotun kang akeh, itu di satu pulau itu banyak pohonan. Pulau itu banyak pohonan. Walalan iku kadue asjar asmarun utai pirang-pirang buah-buahan. Ahlak kang leuwih manis minasyahdi katimbang saking madu. Syahdi ini madu. Wa alyanu lan leuwih alus minazabadi katimbang saking susu. Di satu pulau itu banyak pepohonan dan pohon itu buah-buahannya manis-manis. Bahkan lebih manis daripada madu, buahnya itu lebih halus daripada susu. Enak gitu, apa itu ya? Dimakan nih nggak keras itu ya, kayak lebih lembut daripada susu. Wa fihalan iku ing dalam jaziroh di pulau itu nahrun utawi bengawan jarin kang mili adbun kang tawar. Di pulau itu ada sungai yang mengalir airnya tawar. Biasanya kan sungai dekat laut gitu ya, pulau di situ gitu, pulau di dekat laut gitu asin. Ini airnya tawar. Kola ngucap sapa Askop pakultu maka ngucap sapa ingsun alhamdulillahi ala dzalik. Maka Askop mengucapkan alhamdulillah karena Allah selamatkan ya kan. Selamatkan yang mestinya dia pikir orang tengah-tengah lautan kapalnya pecah loh.
masih hidup ini udah untung. Tapi digiring sampai ke satu pulau, yang di pulau itu banyak pohonan, banyak buah-buahan. Artinya kan orang di lautan lapar, iya kan? Lu kalau misalkan diselamatin doang, tapi di pulau nggak ada apa-apa, so mau gimana? Bisa kemudian mati di situ, iya kan? Kok ini bentuk pertolongannya bukan hanya diselamatkan, tapi dia singgah di satu pulau, yang di pulau itu banyak pepohonan, buah-buahnya enak-enak, manis, lebih manis daripada madu, lebih halus daripada susu, dan ada sungai yang mengalir airnya tawar, bisa minum, iya kan? Coba kalau nggak ada sungai, lu minum air laut, tambah haus. Minum air laut itu, kok bisa gitu kan? Bentuk pertolongan. Maka alhamdulillah utawi sikabeh puji kulilai kaun Allah ala dzalika ingatase mengkono-mengkono zajiroh. Aku lu mangan sapa ingsun, aku bisa makan min hadza samri saking ikilah buah, wa asrabu lan minum sapa ingsun min hadzan nahri saking ikilah bengawan, dan bisa minum dari sungai itu. Coba kalau nggak ada sungai, makan doang lu bisa mati keseretan juga. Hatta yatia, sehingga nekakan yatia, bener ya? Sapa Allah Gusti Allah Ta'ala bil paroji kalawan kajembaran, sehingga Allah mendatangkan kepadaku kebahagiaan, kelapangan, kemudahan. Palamma dzahaba, maka semangsane ilang opo an-naharu, awan, dia masih di pulau tuh. Ketika siang udah hilang, berarti berganti malam. Wajalan teka opo alailu bengi, khiftu maka wedi sapa ingsun ala nafsi ingat sewak ingsun minad dawa bisangking pirang-pirang gegeremetan. Ketika malam tiba dia takut. Di pulau itu banyak pepohonan kan, ya kayak hutan begitu ya. Mungkin binatang buas, mungkin ini, mungkin itu. Aku takut nih nanti tidur gimana kalau tahu-tahu datang macan atau serigala, dihabisin nanti. Akhirnya dia tidurnya pa'alau tuh mangka munggah sapa ingsun saja rotan wit, supaya aman, cari aman, tidurnya naik di pohon. Iya kan? Kan gitu Tarsan juga, kenapa tidurnya di pohon? Kan dia takut kalau di bawah. Lu tahu-tahu macan lewat. Iya, kalau macannya udah kenyang, kalau macan yang lapar ya udah disikat tuh, dihabisin. Akhirnya dia tidurnya naik ke pohon. Wanim tulantur sare sopo ingsun ala Gusti ning atas sepang, dan aku tidur di satu dahan itu pohon itu. Kemudian pala makana mangka semangsane ono opo waktu gitu ya, iku piwasati lailing, dalam tengah-tengah wengi, ketika tengah malam, anggap deh jam 12 ya, atau jam 1 tengah malam. Wa idan lan ing dalam nalikane wasatu lel, ketika tengah malam, iku bidabatin tetemu kalawan hewan, ketemu sama binatang, ala wajil ma'i ngatasé dure banyu, di lautan tuh keluar binatang. Tusabihu halai maca tasbih opo dabah Allah taling Gusti Allah Ta'ala bilisanin kalan lisan pasin kang paseh la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullah an-nabiyul mukhtar. Itu dabah, itu dikira itu. Mencari laut, dia lihat terdengar gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau malam ini sunyi, senyap. Itu dapat baca la ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahun nabiyul mukhtar. Dikira itu dapat binatang laut. Palamma wasolat, maka semangsan itu meka opo ada batu dabah binatang itu ketika datang, ketika sampai ilal barari maring daratan. Idra suha gitu ya, idan ing dalam nalikane wasolat, ketika sampai kelihatan ro suha utawi sirai dabah iku ro suno amatin, sirahe manuk suari. Tahu manuk suari? Kepalanya itu kayak burung suari. Kayak gimana tuh burung suari? Hah? Ya pokoknya manuk suari aja ya. Wa wajuha utai wajah daba iku waju insanin, wajah manusia. Itu daba nih. Kepalanya kepala burung suari, wajahnya wajah manusia. Wa qaimuha utai pirang-pirang sikile dabah iku qaimu bairin, kayak
iku kuaimu bairin sikile onta, kakinya 4 kayak onta, kakinya 4 ya. Wajahnya wajah manusia, kepalanya kepala burung suari. Wadana buha utawi buntute dabah iku dabatu sama katin, buntute iwak laut, ada buntutnya. Itu dabah buntutnya kayak buntut ikan. Ada kan ikan pari apa ikan apa ya? Ada buntutnya kan? Nah itu kayak buntut ikan. Fakultu maka ngucap sapa ingsun. Bener ya? Hah? Oh kelewat ya. Fahib tu maka wedi sapa ingsun. Dia orang Nasrani si Askop ya, takut. Ala nafsi ngatas awak ingsun al halakata ing rusak. Maksudnya aku khawatir mati nih, dimakan ini dabah. Akhirnya panajal tu maka turun sapa ingsun. Minas syajarati saking wit, aku turun dari pohon itu. Wawala itu lan mungkur sapa ingsun, hariban hale melayu. Akhirnya dia balik belakang langsung lari takut jauh. Dipikir nanti dia ini dabah nih naik gimana? Karena zikir kan dia beda agama, ya kan dia Nasoro. Akhirnya dia turun, balik belakang langsung lari. Patat maka nolih opo dabah ilai maring isun. Ketika aku turun mau lari, dia liatin tuh dabah. Kolat ngucap opo dabah kip. Mandega sapa siro, dia bisa bahasa Arab loh. Kan tadi pun ngucap dikir dengan lisan fasih ya, bahasa. Hei berhenti kata si dabah nih. Wa illa lamun ora berhenti kalau kamu ngerti. Pahalaktu halakta ya, halakta maka mati sopo siro. Kalau kamu nggak berhenti, kamu bakal mati. Aku binasakan. Akhirnya ya pawakop tu mangka mandeg sopo ingsun. Akhirnya takut pun berhenti. Ngompol mungkin dia. Udah berhenti deh. Udah ketakutan. Pakolat mangka ngucap opo dabah limaring ingsun. Ma iku opo dinuka agama siro. Itu si dabah ngomong. Apa agamamu? Mulai udah tambah gemeter. Tanya. Pakul tu mangka ngucap sapa ingsun. Aidini utai agama ingsun iku an nasroniyatu agama Nasoro. Agamaku Nasoro. Pakolat mangka ngucap opo dabah. Ini kisah nyata loh, Imam Syafi'i yang menceritakannya. Wai haka, celaka siro. Ya khosiru, hei wong kang rugi. Irji balika sapa siro. Ilal hanifiyati maring agama kang condong, kang lurus. Celaka kamu kok Nasoro, hei orang yang rugi. Kembali ke agama Hanif, agamanya agama Islam. Fa inna kamangka satuna siro. Iku kod halal tak teman-teman manggon sopo siro bipanain kalon bipana ikaumin kalon pelataran kaum mukminil jini saking pirang-pirang wong mukmine jin. Ini tempatnya orang jin-jin mukmin. Itu jin. Jadi paling makhluk yang paling banyak bentuknya itu jin. Paling banyak bentuknya kata ulama nih macam-macam bentuknya. Ya cuman yang aneh nih tim pemburu hantu menggambarnya gitu aja. Itu karangan, itu asli itu. Itu karangan. Ini liatin ini itu tadi itu Dabani jin. Ini kata Dabani ini adalah daerah atau kawasan jin-jin mukmin. Jin-jin mukmin. Layanju orang bisa selamat. Minhum sangking mukminil jin sopo ila muslimun angin Islam. Yang masuk sini nggak bisa selamat kecuali orang Islam. Lo kamu Nasrani habis sudah kamu. Dia udah habis. Dia mikir gimana ya kan? Kamu Nasrani habis deh. Kemudian pakul tuh mangka ngucap sapa ingsun. Wakai paiku koyo apa Islam atau Islam. Terus aku kalau mau masuk Islam gimana kata dia? Gimana Islam nih? Qolat ngucap opo dabah diajarin sama dabah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan itu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pakul tu maka ngucap sapa ingsun kata si Askop nih, ha ing asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya aku ucapkan. Udah muslim berarti. Summa qolat
noling ngucap opo dabah tu dabah. Kata si dabah turidu gitu, nuridu. Turidu ngarepaken sapa sira? Al muqama ing mukim huna ing dalam kene-kene panggonan amir rujuk atawa ngarepaken balik. Langsung ditawarin, udah muslim ya kan, kamu nih mau nginep di sini, kamu apa mau rencana mukim di sini atau kamu mau pulang, pilih aja. Kamu tinggal di sini, pulang ila ahlika maring keluarga sira. Pakul tu mangka ngucap sapa ingsun askop uridu arujua. Uridu ngarepakan sapa ingsun atau arujua maksudnya uridu arujua gitu ya. Ngarepakan sapa ingsun arujua yang balik ila ahli maring keluarga ingsun, aku pengen pulang aja deh. Dia masih takut mungkin ya kan. Aku pengen pulang aja, udah kangen sama bojomu itu. Bakolat maka ngucap apa dabah umkus menengah sapa sira. Maka anak yang dalam panggonan sira. Hatta ya taju sehingga lewat bika kalau sira apa markabun tunggangan, ya udah kalau kamu pengen pulang kamu diem aja deh, ini enggak, jangan berubah, udah diem di sini, sebentar lagi lewat kendaraan atau perahu. Akhirnya kata si askop pamakas tuh maka meneng sapa ingsun, maka ning dalam panggonan ingsun aku enggak berubah, udah diem aja di situ. Wana jaltulan wana jalatan temurun apa dabatu daba pil bahri ing dalam lautan. Si daba ini masuk lagi ke lautan, masuk lagi turun ke laut. Pamagobat mangka ora sirna opo dabah an aini saking mata ingsun hatta mararo sehingga lewat opo markabun perahu. Belum maksudnya itu si dabah itu hilang dari pandanganku, nggak lama hilang dari pandanganku, datang perahu. Dia udah tahu itu dabah ya kan, datang perahu. Akhirnya warukabun markabun apa markabun perahu warukabun lan pirang perahu kang lumah. Ternyata banyak tuh yang naik perahu itu. Ya pasar tuh mangka isaro sapa ingsun ilahi maring rukab. Akhirnya aku isaro, mungkin kalau bahasa naik angkot kan parkir apa kiri ya, kiri gitu atau stop gitu ya, disaro gitu. Di stop kan. Ya paham malu mangka muat sapa rukab ning ingsun, akhirnya dibawa naik. Faidan maka ing dalam nalikane pahamaluni ketika aku naik pil markabi iku ing dalam perahu isna asaro utai rolas apa nerojulan nong lanang. Ternyata di dalam perahu ini ada 12 laki-laki. Kulluhum utai sekabian isna asaro iku nasoro pirang-pirang nasoro. Ternyata yang naik perahu itu di situ 12 orang nasoro semuanya. Akhirnya Pak Ahbar tuh mangka nyeritakan sapa ingsun hum ing isna asaro khobari ing cerita ingsun, maka aku ceritakan kisah ini. Aku nih lagi mengarungi samudra ya kan, kemudian tengah-tengah lautan dihantam ombak, terus dihantam ombak sampailah aku ke satu pulau itu, cerita begitu. Ketika dia ceritakan semuanya sampai tuntas ketemu dabah, wa qasas tulah nyeritakan sapa ingsun alim ngatase isna asaro kisoting cerita ingsun Pak aslamu mangka pada manjing Islam sapa isna asaro kulluhum yo sekabihan isna asaro. Akhirnya semua 12 orang yang naik perahu yang agamanya Nasoro semuanya masuk Islam. Makanya yaudah kata mungkin kata Daba ini bagian dia dakwahnya, udah aku mau masuk lagi ke dalam laut ya kan, karena dia tahu nih kisah luar biasa, mesti kalau Islam dia tahu deh aku selamat tinggal masuk lagi, ternyata masuk Islam semuanya. Wauqiya Asy-Syaikh Abdullah Al-Yafi haka Asy-Syaikh Abdullah Al-Yafi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.